Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apion, edisi hari Selasa, tanggal 1 April 2025, dalam masa Prapaskah yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari Raya Paskah semakin mendekat. Pesta kemenangan iman kami sudah di ambang pintu. Semoga kami hamba-hambamu terus mempersiapkan diri untuk menyongsong pesta kebangkitan iman kami, agar kami pun dimampukan untuk bangkit bersama Sang Penyelamat kami untuk memulai hidup yang baru. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 3a dan dilanjutkan dengan ayat 5 sampai 16. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan guncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai bergoncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang
ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah dan berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar dan menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita mendengar seorang ibu yang menderita sakit selama 38 tahun. Kolam Siloam menjadi secerca harapan bagi penderita sakit. Kolam itu dilihat sebagai jalan pulang dari rasa keterasingan dan keterbuangan karena sakit. Pikiran orang yang telah sakit selama 38 tahun itu rupanya selaras dengan kitab suci. Sungai dalam bacaan pertama adalah sumber kehidupan dan kelimpahan, di mana dikatakan bahwa kemana saja air itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Air menjadi simbol kekuatan dan kehadiran Allah sendiri yang menyelamatkan. Karena itu, air digunakan dalam banyak ritus dalam agama besar, termasuk kita orang Katolik. Air baptis untuk kita adalah simbol pemurnian diri dan kesucian hati, supaya kita bersatu dengan Allah sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam peristiwa tadi, si sakit tidak bisa turun ke kolam karena tidak ada orang yang menurunkannya, karena ia itu lumpuh. Tetapi Yesus menyembuhkannya tanpa harus menceburkan si sakit dalam kolam. Hal ini menandakan diri ia sendiri sebagai sumber air hidup itu. Ia melepaskan dahaga kita, ia membersihkan badan kita, dan menjernihkan serta membeningkan hati kita, jiwa dan roh kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang beriman, terkadang kita mengalami kelumpuhan rohani oleh karena kita jatuh ke dalam dosa. Tapi jangan takut. Masa Prapaskah diberikan oleh gereja kepada kita untuk kembali melihat dan merenungkan dengan jujur bagaimana hubungan dan relasi kita dengan Tuhan sebagai seorang beriman. Bila mana kita menyadari bahwa kita telah jatuh ke dalam dosa, telah jauh dari Tuhan, maka kita harus bertobat. Pintu pertobatan terbuka lebar-lebar asal kita mau datang dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, aku lumpuh karena cacat celah yang ada dalam diriku. Aku mau supaya Engkau menyembuhkan aku dari cacat celah yang sering membuat aku jatuh ke dalam dosa." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita berlangkah bersama, bergandengan tangan, terus membaharui hidup kita. Semoga kita semakin layak disebut sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi
Tuhan Yesus memberkati.